Ya, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang telah menikmati tarif pajak penghasilan PPh 0,5% dari peredaran bruto sejak tahun 2018 akan kembali dikenakan tarif pajak normal yang kabarnya akan mulai diberlakukan di tahun 2024 nanti. Hal ini pun tentu menimbulkan pro dan juga kontra, baik dari pemangku kebijakan, begitupun dari para pelaku usaha yang bergerak di sektor UMKM. Bagaimana kebijakan baru ini akan diterapkan? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Utak-Atik Pajak Wong Cile. Nah, ini kita mengamati begitu ya, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak atau WP yang memiliki peredaran bruto tertentu, normalisasi perpajakan akan mulai diterapkan pada tahun 2024 atau tahun ke-7 sebagaimana telah tercantum pada aturan tersebut. Setelah jangka waktu habis dari kebijakan pajak UMKM sebelumnya yang hanya 0,5%, nantinya tarif PPh yang dikenakan akan sesuai dengan ambang batasnya dari penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak ini dapat dihitung begitu ya menggunakan dua cara, mulai dari norma penghitungan penghasilan neto atau menggunakan cara pembukuan. Di sini bagi yang bingung dalam melakukan penghitungan maupun pelaporan pun Anda tentunya bisa mengunjungi kanal-kanal konsultasi resmi dari kantor pajak atau dapat langsung berkonsultasi mengunjungi kantor pajak terdekat di wilayah Anda. Menjelang batas waktu penggunaan tarif 0,5%, selaku Dirjen Pajak Suryo Utomo juga akan memastikan timnya untuk terus melakukan sosialisasi pada wajib pajak terkhusus pelaku UMKM agar saat proses peralihan kebijakan para wajib pajak ini bisa melaksanakan kewajibannya sesuai yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu dari kebijakan ini seperti apa bentuk pro dan juga kontra yang terjadi merespon kebijakan pajak yang baru ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Ada yang mengamati begitu ya pro dan juga kontra kebijakan dari pajak baru UMKM atau bisa terkait pro dan juga kontra, tentu yang pro ini akan lebih merujuk pada hal-hal yang masuk dalam visi kebijakan agar penerimaan negara lebih maksimal dan akan membuat UMKM naik kelas ke depannya. Tapi perlu juga dicermati dari sisi kontranya yang justru datang dari pemerintah. Dalam hal ini ada Menteri Koperasi dan juga UKM Teten Mas Duki yang secara gamblang begitu di sini akan memperjuangkan pajak UMKM berada di level saat ini dan tidak berubah. Kini ataupun nanti tetap berada di angka 0,5%. Karena memang menurut Menkop Teten Mas Duki ini, pajak tidak hanya dilihat sebagai sumber pendapatan negara, melainkan pajak juga berperan penting untuk stimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi menurutnya UMKM memberikan manfaat yang cukup besar bagi negara, salah satunya yakni mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup luas. Walau memang secara aturan pajak UMKM 0,5% ini ada masa berlakunya. Tapi tadi juga sudah disounding begitu ya di informasi sebelumnya, ini hanya bisa atau 0,5% ini bisa dikaji lagi dan juga bisa dilakukan dan memang masih tetap 0,5% apabila usaha UMKM Anda masih di bawah pendapatannya 4,8 miliar selama setahun. Lalu dari sini bagaimana tentunya tanggapan dari pelaku UMKM di kondisi seperti ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, merujuk pada pernyataan Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia, Aku Mandiri Hermawati Setiorini, justru pihaknya menyambut positif dengan adanya normalisasi pajak UMKM ke depannya. Menurutnya yang perlu wajib disoroti adalah kurangnya sosialisasi pemerintah dalam hal ini di mana Ditjen Pajak untuk penyederhanaan dari penginputan data-data pelaku UMKM dan juga dalam memenuhi kepentingan perpajakan. Dinilainya sampai hari ini pun masih banyak para pelaku UMKM yang belum mengerti penginputan data mereka di sistem perpajakan yang sudah ada. Dengan makin banyak UMKM yang cakap dalam sistem perpajakan, hal ini juga tentunya akan membuat banyak UMKM akan naik kelas bukan hanya dari pendapatan bisnisnya saja atau pendapatan usahanya, tapi juga dari knowledge atau ilmu begitu ya, atau terkait kredibilitas mereka menggunakan sistem perpajakan atau mengetahui sistem perpajakan yang memang ada di Indonesia. Dengan kontribusi yang sangat besar di sektor UMKM bagi PDB ataupun perekonomian dalam negeri, diharap pemerintah pun terus mendorong UMKM dalam negeri agar lebih maju ke depannya. UMKM hebat, negara ikut kuat.